Alfian dan Ira kita doakan semoga mereka bisa belajar seperti biasa. Sekarang kita harus berdoa. Ayo. Sekarang kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Kegiatan kita hari ini akan dimulai dengan bernyanyi, dan setelah bernyanyi Ibu akan menjelaskan ini. Setelah menjelaskan ini dan bernyanyi, Ibu harap kalian bisa menjelaskan mengenai ciri-ciri, kebutuhan, dan pengelompokan dari makhluk hidup. Sekarang coba tebak, Ibu sekarang menjadi hewan apa? Ibu berkaki 4, berbulu, berekor, berbunyi mu. Hewan apa ya? Sapi. Nah, iya. Sekarang Ibu berkaki 2, berbulu, bertelur, dan berbunyi petok-petok. Ayam. Ya, ayam. Siapa yang bisa mencontohkan hewan selain yang Ibu contohkan tadi? Yuki. Hewannya bertelur, punya buntut, dan bergerak dengan sirip. Ayo, hewan apa? Memakai insang. Ayam. Hah? Kayak gini. Yuki tadi bilang apa coba? Dia berbuntut. Berbuntut atau berekor? Berekor. Memiliki ekor. Dan mempunyai sisik. Bersisik. Bernapas dengan insang. Dan bergerak dengan sirip. Ayo, itu biasanya hewan yang kita makan sehari-hari. Dan ada yang hiasnya. Dan kadang diletakkan di akuarium atau di ruang kita. Ayo, apa? Ikan. Ada yang lain? Ayo, ada yang bisa menjelaskan lain atau mencontohkan hewan yang lain? Seperti harimau, ya? Suka makan kacang, punya buntut, berbulu. Hidupnya di pohon. Ayo, apa yang sering di film monyet Giorgio yang naik pohon, buntutnya panjang, warna coklat? Suka makan kacang. Sandy. Sandy itu hewan apa? Sandy hewan tupai. Oke, baiklah. Ibu harap kalau menjelaskan ciri-cirinya kalian bisa. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Apakah kalian hafal? Apa? Ibu sudah menuliskan di sini lagu Cicak-Cicak di Dinding.
perubahan dan lingkungannya. Kayak misalnya kan di dunia ini ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Sekarang ibu kasih contoh. Manusia itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Makhluk hidup. Kalau contoh makhluk tidak hidup seperti apa? Seperti kayu, patung, dan batu. Terus pohon. Ayo ya, apa contohnya? Yang tidak bisa bergerak. Kalau misalnya ya nggak bisa pindah. Dan Pohon itu makhluk hidup. Karena gini, dari sini kan nanti ada ciri-ciri dari makhluk hidup seperti memerlukan makan dan minum, bernapas, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, ekskresi atau pengeluaran. Ekskresi itu kayak misalnya pup, tahu pup, nah itu pup. Kalau dalam bahasa IPA-nya itu disebut feses. Kalau yang Yaya tadi bilang pohon kan, pohon itu memang dia tidak kelihatan berpindah tempat, tapi dari ciri-ciri ini coba dilihat, dia bisa berkembang nggak? bisa. Pohon awalnya langsung tumbuh besar atau kecil dulu? Kecil dulu. Nah kalau gitu itu namanya makhluk hidup kayak ini. Kalau misalnya ikan awalnya kan kecil dulu, terus dikasih makan, dia perlu bernapas, terus nanti berkembang biak, ada unsur-unsur yang lain. Nah itu makhluk hidup. Kalau tidak hidup itu kayak meja. Apakah meja memerlukan makanan? Tidak. Coba contoh yang lain. Yang di sini ini banyak benda yang tidak bergerak. Kayak misalnya ini semua benda yang tidak bergerak. Ya, sekarang ke pengelompokan dari makhluk hidup. Berdasarkan pengelompokannya, makhluk hidup itu dibagi berdasarkan tempat hidup, berdasarkan cara bergerak, berdasarkan berkembang biak, jenis makanan dan penduduk tubuhnya, berdasarkan tempat hidupnya. Coba kalian kasih contoh kan berdasarkan tempat hidupnya itu ada yang hidup di darat, di air, di udara. Terus di dua alam itu ada di darat dan di air. Disebut amfibi. Contohnya Buaya. selain buaya itu ada apa? Tahu kan? Ikan itu hidup di air. Tidak bisa hidup di darat. Enggak. Coba kalian lihat kalau misalnya ibu kalian beli ikan di pasar masih hidup, terus kalian letakin aja gitu di atas lantai atau di tempat yang tidak ada airnya, apakah dia akan hidup? Tidak, dia akan mati karena nggak ada oksigen. Nah, oksigennya itu dari air. Kalau hewan yang hidup di darat contohnya apa? Sapi, burung, ayam, Burung itu hidup di dia sapi. yang ketok-ketok tadi. Ya ayam ketok. Selanjutnya berdasarkan cara bergeraknya. Hewan berdasarkan geraknya itu ada yang bergerak dengan kaki. Berdiri dengan sendiri. Salah, itu ekor. Kalau yang ikan kan, itu bergeraknya menggunakan ekor. Ada yang bergerak dengan perut. Ayo, hewan ini juga udah. Wow, Kalau selain ular, telur. ini ada contoh. Bisa kalian lihat gambar-gambar di sini. Nah, kalau hewan yang bergerak dengan sayap tadi apa? Bisa burung. Yang cantik karena berdasarkan cara berkembang biaknya. Berdasarkan cara berkembang biak hewan atau makhluk hidup dia bagian. Yang pertama itu ada bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar,
dan bertelur dan melahirkan atau ovipar. Bertelur, ayo contoh hewan yang bertelur. Ayam. Yang Burung. burung. Terus kalau melahirkan, Sapi. Manusia. ya bisa jadi. Kalau yang bertelur dan melahirkan itu agak sulit, seperti platypus. Nah, sekarang berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu ada yang makan tumbuhan, daun-daunan kalau kata kita. Itu herbivora. Selanjutnya ada yang makan daging, nggak makan yang daun-daun tadi nggak dimakannya, dia makan. Makan ya, Bu. Enggak, kalau hewan ya mungkin langsung dimakan. Kalau kayak Bangsa dulu ya. ya pemangsa daging. Kayak singa atau serigala. Ya. Ini ada pemakan segalanya atau omnivora. Kayak kita makan Tapi kita tidak makan daging yang belum dimasak. belum dimasak. Ya. Itu kayak ini. Prinsip orang kan beda. Hampir aja minum juga. Dan Vampir itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Itu kan kayak ada di cerita fiksi kan tuh. Jadi apa tadi vampir itu tidak termasuk ke dalam golongan makhluk hidup. Sekarang ini makhluk hidup itu kayak manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Nah, yang pemakan segala tadi kan kita. Kalau kata Yuki tadi, kita tidak makan yang mentah, tapi di Jepang orang makan itu tergantung. juga Cina. Ya, Cina, Jepang yang ya orang-orang luar kan. Itu Beda tergantung. kan, Bu? Dunia ini berbeda. Iya, itu tergantung budaya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya nasi kan. Ya. Kalau di luar ada yang gandum, roti. Mereka nggak makan nasi. Di Papua makan nasi. Nasi air itu dan di papeda kan kopi. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, tidak tergantung tempat ini harus makannya nasi karena saya makan nasi. Enggak, kan setiap tempat beda-beda. Jadi ada yang makan daging mentah, ada yang makan Ada orang yang dari kata orang ada yang makan iya kan tergantung dari orang-orang dan budaya mereka masing-masing, kepercayaan mereka sendiri-sendiri. Kalau misalnya di Indonesia ada kan orang yang takut nasi, nggak makan nasi sama sekali, kan nggak mungkin ibunya marah-marah, kamu nggak boleh nggak makan nasi, kamu harus makan nasi. Kamu tahu gimana kalau dia takut? Artinya nggak boleh masak. Jadi kalau orang mau makan itu tergantung dari diri dia sendiri. Gimana? Kaki juga boleh. Sekarang berdasarkan penutup tubuhnya itu ada 4. Kayak apa ini? Sisi, Contohnya ini apa? ikan, buaya, Ini ular, ular, ini ikan apa? Coba di rumah kalian. ikan hias, Iya, apa namanya? Nggak boleh. Ini ada ikan yang sering dibeli orang untuk bilang tetangga. Ikan apa namanya? cupang, Kalau di rumah Yaya ada ikan apa? Ikan hias namanya ikan cupang. Sekarang ada yang ditutupi oleh rambut. kuda, Ini sapi, kalau yang kata ibu tadi yang ditutupi kayak kalau ayam, rambut itu bulu. Kalau misalnya yang kucing, itu bulu. Rambutnya tuh halus-halus gitu kayak hampir nyatu dengan kulit. Kayak kuda. Apakah bulunya panjang-panjang? tidak, Nah, sekarang ini ada hewan yang ditutupi dengan
ekornya seperti itu, dia mengelabui mangsanya. Kayak misalnya dia mau dimakan oleh kucing, dia akan melepaskan ekornya, seolah-olah yang dilepaskannya itu kan jadi nanti kucing itu terkelabui, ekornya kan tetap bergerak kan. Nah, jadi kucingnya terkelabui dan dicicak lagi. Nanti ekornya akan tumbuh kembali, walaupun waktunya agak lama sih. Ayo cepat, ada yang bisa ngasih ciri-ciri dari cicak? Cicak itu hidupnya di Lalu ada ikan. Saya bisa nyebutin ciri-ciri ikan. Ikan hidup di air, berenang menggunakan, ekor, bergerak menggunakan ekor atau berenang, bernapas menggunakan. kentang, Ini ada gambar ini. Ini kan dari gambar yang ibu tunjukkan tadi ada cicak dan ikan. Apa persamaannya? bertelur, Berkembang biak dengan cara. bertelur. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Makhluk hidup. Tentang makhluk hidup kan? Ada apa itu? Ada ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Serta Makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya. jadi hari ini kita mempelajari tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta pengelompokan makhluk hidup. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Enggak, dari pelajaran ini kayak Mempelajari Kita tadi tentang kan- makhluk hidup. bentar. Kita hari ini kan belajarnya sambil bernyanyi, memperagakan tadi. Nah, terus ibu menjelaskan kalian lebih suka yang mana? Bernyanyi kah? Memperagakan terbang-terbang berekor-ekor? Yang mana? Nyanyi. Kalau ya? Bernyanyi. Nanti kita bernyanyi lagi. Sekarang adakah yang ingin kalian ketahui dari gambar-gambar ini? Ya, ini dulu ya. Ini. Ini kan tumbuh dan Berlari. Ayo coba main. Ini kan ini kan ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu ekspresi atau mengeluarkan zat sisa. Zat sisa Mereka berolahraga. iya mengeluarkan zat sisa. Ini ada orang berlari, bergerak. Kalau kalian berlari, apa yang keluar dari badan? Ringan. Nah, itu ekspresi mengeluarkan zat sisa. Kata ibu tadi kan mengeluarkan zat sisa seperti feses atau Nah, itu mengeluarkan zat sisa. Kalau Yaya tadi mau tanya yang mana? Dia tanya ibu gambar yang mana? Atau Yaya mau memperagakan hewan-hewan